Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukun ya talibat? Bi khair insyaallah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan ya, sehingga Antuna masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun masih dalam keadaan daring. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh ilmu. Baik anak-anak ustazah, minggu lalu kita udah bahas ya, kita masuk ke bab 6, adab terhadap diri sendiri. Kita udah bahas ya, sedikit mengulang adab terhadap diri sendiri. Yang pertama itu, hendaklah kita itu mengetahui dan meyakini bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling agung dan paling utama, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya bagian dari jihad fisabilillah. Nah, hadisnya kemarin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu harus kita yakini ya, bahwa menuntut ilmu itu merupakan ibadah, dan dia adalah ibadah yang paling agung dan paling utama. Selanjutnya, yang sudah kita bahas juga kemarin, yaitu yang kedua, memperhatikan pendidikan jiwa dan pensucian yang akan membawanya pada ketaatan dan menjauhkannya dari maksiat. Itu katanya, hendaklah kita membersihkan hati dari segala sifat seperti dengki, hasad, iri, serta keyakinan dan perangai yang buruk, agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu. Nah, karena bisa jadi kenapa ini termasuk bagian dari adab terhadap diri sendiri. Nah, bisa jadi maksiat yang kita lakukan itu bisa menghalangi kita dari memahami ilmu syar'i. Faham anak ustazah? Apa hadisnya? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu apa? Hati.
Paham ya? Jadi adab kita terhadap diri kita sendiri itu salah satunya yaitu menjaga hati kita agar selalu bersih dari sifat kotor, dengki, akhlak yang buruk, hasad, iri, dan berbagai maksiat yang lainnya. Paham? Selanjutnya yang ketiga, mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj salafus salih, yaitu para sahabat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Jibril menyampaikan wahyunya melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmunya kepada para sahabatnya. Lalu dari sahabatnya sampailah kepada ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, gitu ya. Lalu sampailah ilmu tersebut di kita. Nah, maka para sahabat itu merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti mereka, yaitu mengikuti manhaj salafus salih. Lalu anak-anak ustazah yang keempat kita masuk ya. Menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik, serta menjauhi akhlak dan adab yang jelek dan hina. Siapa yang harus kita teladani ustazah? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqo." Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini membuktikan ya bahwa orang yang paling baik itu bukan orang yang cantik, orang yang putih, atau orang yang tinggi, tidak ya. Tapi inna min khiyarikum, sebaik-baik dari kalian itu orang yang paling baik akhlaknya. Nah, apa kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah? Beliau berkata, hiasilah dirimu dengan etika, berupa menjaga kehormatan diri, santun, sabar, rendah hati dalam menerima kebenaran, berperilaku tenang dalam bersikap, teguh. Ini diantara akhlak yang baik itu seperti ini ya anak-anak ustazah. Contohnya yaitu teguh, tawadu, juga mampu menanggung beban berat selama belajar demi memperoleh kemuliaan ilmu, serta bersedia tunduk kepada kebenaran. Ya, dia tidak mencari alasan-alasan lain
Nah, apalagi seorang penuntut ilmu harus sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam belajar ilmu syar'i. Karena masing-masing orang diberi Allah itu kemampuan yang berbeda dalam memahami pelajaran. Oleh karena itu, jika Nana Ustazah termasuk yang kurang atau lama dalam memahami suatu pelajaran, maka harus apa? Harus sabar. Juga kita tidak hanya harus sabar dalam belajar, tetapi sabar dalam mengamalkannya. Seperti yang sudah saya bilang, bahwa ilmu yang kita dapat itu harus kita amalkan, walaupun sedikit. Paham ya? Ilmu yang sedikit itu dan kita amalkan itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tetapi tidak kita amalkan. Yang sedikit itu diamalkan. Lalu sabar dalam mendakwahkannya. Kita amalkan untuk diri kita sendiri, lalu kita dakwahkan ke orang lain. Maka sebelum ilmu itu didakwahkan ke orang lain, maka hendaknya atau lebih bagusnya itu diamalkan untuk diri kita sendiri. Lalu didakwahkan. Nah, setelah kita mendakwahkan ilmu tersebut, lalu apa yang harusnya kita lakukan? Yaitu sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, dan ejekan manusia. Karena ketika kita mendakwahkan suatu ilmu, nah belum tentu semua orang itu menerima. Maka dari itu, seorang penuntut ilmu harus sabar juga dalam menghadapi ujian. Ujian dari manusia berupa ejekan atau cemoohan mereka. Paham ya? Nah, itu yang keempat, yaitu menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Karena sesuai hadis Rasulullah, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqo. Paham ya anak-anak Ustazah? Nah, ini bukan berarti kita tidak boleh merawat diri kita ya, tapi kan lebih baik jika dari dalam dan di luarnya baik. Dan nomor 5, selalu mengintrospeksi diri dan tidak mencari alasan untuk membenarkan kesalahan, karena mencari alasan itu dapat lebih memperkuat seseorang berpegang pada kesalahannya. Bahkan kesalahan-kesalahan itu berbalik menjadi kebenaran menurut pandangannya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa kita harus menghiasi diri kita dengan sifat tawadu, sabar, rendah hati. Itu salah satunya yaitu mampu menanggung beban berat selama belajar. Beban berat itu seperti apa contohnya Ustazah? Yaitu kita harus bersedia tunduk kepada kebenaran. Harus tunduk pada kebenaran. Kebenaran dari sesuatu yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan yang sudah dijelaskan di dalam hadis oleh Rasulullah. Faham? Karena itu kita tidak boleh mencari-cari alasan. Nah, kenapa kita tidak boleh mencari-cari alasan dan harus menerima kebenaran? Nah, karena mencari-cari alasan itu
bisa memperkuat kita berpegang pada kesalahan kita. Sebenarnya itu salah karena kita mencari-cari alasan supaya itu jadi benar. Nah, yang benar, yang salah itu sudah kita anggap benar, padahal itu salah. Maka dari itu, seorang penuntut ilmu harus siap salah. Harus berani salah. Harus berani salah dan harus menerima kebenaran. Faham ya anak-anak saudara? Jadi kalau misalnya dikatakan jilbab itu wajib bagi seluruh muslimah. Nah, jangan mencari-cari alasan kan hatinya belum baik saudara, kan masih kecil saudara, nanti aja lah kalau udah nikah gitu ya. Nah, itu termasuk alasan. Termasuk mencari-cari alasan agar tidak pakai jilbab. Nah, itu ya yang dimaksud dengan tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahan. Nah, kalau misalnya kalian selalu mencari alasan supaya jilbab itu menjadi hukumnya tidak wajib, nah jangan sampai kalian berpegang pada kesalahan kalian dan membenarkan apa yang sebenarnya itu salah. Paham ya anak-anak saudara? Nah, ini makanya kita harus selalu introspeksi diri bahwa kita seorang penuntut ilmu. Kita masih butuh ilmu. Kalau dikasih ilmu itu, jika itu benar, maka harus diterima. Tidak boleh mencari alasan supaya apa? Kita tidak boleh mencari kesalahan, supaya kita tidak menganggap kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Faham? Nah, ini ada beberapa hal yang dapat membantu penuntut ilmu untuk mengintrospeksi diri. Yang pertama, harus berdoa. Nah, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Lalu kedua, berusaha menghilangkan gangguan dan kesibukan ketika melakukan introspeksi. Ketiga, menerima nasihat yang benar. Nah, ini ya. Jangan selalu menganggap diri kita benar, karena kita itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu tidak mungkin tidak pernah salah. Paham ya anak-anak saudara? Yang keempat, meminta nasihat dari ulama dan orang salih. Dan masih banyak cara lain. Nah, di sini hanya disebutkan 4, yaitu ketika kita melakukan introspeksi diri, kita mau introspeksi diri, yang pertama yang harus kita lakukan berdoa. Berdoa agar Allah menjaga kita dari perbuatan yang sama, dari maksiat yang sama yang kita lakukan. Berdoa supaya hati kita ditetapkan di atas agamanya Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Dan masih banyak doa yang lainnya. Lalu yang kedua, yaitu berusaha menghilangkan gangguan dan kesibukan ketika melakukan introspeksi diri. Maksudnya ketika kita lagi introspeksi diri kita, jangan sibuk dengan hal yang lain. Fokus dulu. Apa yang kita lakukan, apa kesalahan yang udah kita lakukan. Ya, jangan mengintrospeksi diri sambil main gadget atau yang lainnya. Faham ya anak-anak saudara? Lalu ketika kita sudah tahu apa kesalahan kita, sudah kita introspeksi diri, selanjutnya menerima nasihat yang benar. Nah, jika orang memberikan kita nasihat atas apa yang sudah kita lakukan, atas maksiat yang sudah kita lakukan,
Jika itu benar, maka harus kita terima. Sekalipun nasihat yang benar itu datangnya dari orang yang kita benci atau dari orang yang tidak kita sukai, jika nasihat itu memang benar, maka wajib kita terima. Paham? Yang keempat, meminta nasihat dari ulama dan orang solih. Nah, kalau kita sekarang itu minta nasihat kepada orang yang lebih berilmu, mungkin kepada guru kita atau kepada ustazah yang lain. Faham? Atau dari orang yang kalian percaya, yang bisa memberikan nasihat yang benar. Harus benar ya Nana Ustazah, mencari orang yang benar. Selanjutnya, menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah. Nah, secara lahir dan batin dengan senantiasa menjaga syariat dan syiar Islam. Ini yang ke-6 agak panjang ya. Kita baca dulu. Menampakkan serta menyebarkan sunnah dengan cara mengamalkan dan mendakwahkannya, serta menunjukkan jalan menuju Allah itu dengan ilmu, akhlak, dan amal. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Sekalipun kita lagi di dalam goa yang gelap gulita, gak ada orang, jangan pernah sekalipun melakukan maksiat. Mungkin orang lain tidak melihat, tetapi siapa yang melihat? Allah subhanahu wa ta'ala. Faham ya anak-anak Ustazah? Jadi kita harus senantiasa menghiasi diri kita dengan rasa takut kepada Allah, baik secara lahir maupun batin. Jangan di luarnya aja kita nampak takut kepada Allah, tetapi batinnya masih suka melakukan hal-hal yang Allah larang. Nauzubillah. Kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Nah, ada 3 tuh tadi kan, kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Lalu kita harus hiasi diri kita dengan rasa takut kepada Allah. Sekarang hiasi diri kita dengan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini masih bersangkut paut ya anak-anak Ustazah. Harus selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Seperti yang udah saya bilang, sekalipun kita di dalam goa yang gelap gulita, gak ada orang, maka jangan sekalipun melakukan maksiat. Karena Allah itu selalu melihat apa yang kita lakukan dan mengawasi kita. Oleh karena itu, kita harus menghiasi diri kita dengan rasa takut dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, apa katanya? Berjalanlah kepada Rabb-mu dengan penuh rasa takut dan berharap. Karena keduanya bagi seorang muslim itu bagaikan 2 sayap burung. Nah, 2 sayap burung. 2. Sisi kanannya contohnya rasa takut, dan sisi lainnya itu berharap. Kalau misalnya kita tidak takut kepada Allah,
rasa takut kita hilang terhadap Allah, oleng kan? Nah, begitu ya. Jadi kita harus terus menghiasi diri kita dengan rasa takut, merasa selalu diawasi dan berharap kepada Allah. Nah, apa katanya? Merasa selalu diawasi Allah adalah buah dari rasa takut. Jika kita menghiasi diri kita dengan rasa takut kepada Allah, otomatis secara tidak langsung kita juga merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Nah, coba kita lanjut. Berlaku lurus. Nah, lurus dalam tingkah laku dan selalu kembali kepada Allah dengan taubat nasuha. Ikhlas, benar dan jujur apabila terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, kita disuruh jalan lurus nih. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Lurus dalam tingkah laku dan selalu kembali kepada Allah. Nah, jika kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, maka kita harus kembali lagi kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Apapun yang kita lakukan, apapun yang Allah haramkan, jika itu kita lakukan, maksiat dan lain-lainnya, tetap kembalilah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu apa Ustazah? Taubat yang benar-benar tidak akan mengulangi hal yang sama, ikhlas, jujur. Di situ maksudnya jujur. Dari hati kita benar-benar ingin bertaubat. Tidak ingin melakukan hal yang sama, tidak ingin melakukan maksiat yang sama. Insya Allah akan menerima taubat seorang hamba. Paham ya? Nah, selanjutnya itu ada bersikap qanaah dan zuhud. Yang dimaksud dengan zuhud itu yaitu tidak melakukan yang haram dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan pada keharaman, dengan cara menahan diri dari segala syubhat dan tidak menginginkan apa yang dimiliki orang lain, iri gitu ya. Bersikap qanaah, tunduk dan zuhud, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang Allah haramkan. Lalu, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada keharaman tersebut. Caranya udah dijelaskan ya, yaitu dengan cara menahan diri dan jangan iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Fokus saja sama apa yang kita punya, bersyukur sama apa yang Allah kasih sama kita, terus memperbaiki diri, dan jangan pernah merasa iri terhadap orang lain. Paham ya? Karena apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang pertama. Lalu, la in syakartum la azidannakum. Paham ya anak Ustazah? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan Ustazah, anak-anak Ustazah boleh silahkan
Japri Ustazah. Ya, silahkan bertanya, jangan malu-malu. Kita sama-sama belajar, jadi jangan sungkan untuk bertanya sama Ustazah. Nah, jika dari penjelasan Ustazah ada yang salah, Ustazah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun wa sahalallahu umurakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.